Oke, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang multiplexer. Nah, sama seperti pada saat kita membuat decoder yang lebih besar menggunakan beberapa decoder yang lebih kecil, atau bahkan sebelumnya ya tentang full adder, kita bisa buat 4 bit parallel adder dari full adder dan seterusnya. Nah, hal yang sama juga kita bisa lakukan untuk membuat multiplexer. Nah, kita bisa membuat multiplexer yang besar dari beberapa multiplexer yang lebih kecil. Nah, contohnya misalnya kita ingin membuat multiplexer 8x1 ya. Jadi inputnya 8 lines, outputnya satu data bit, satu data lines ya, dengan 3 bit selector. Nah, kita bisa gunakan misalnya dua buah multiplexer 4x1 dan satu buah multiplexer 2x1. Nah, cuma yang perlu diperhatikan di sini adalah penempatan bit untuk select line-nya gitu ya. Nah, intinya ya, ini kadang-kadang yang jadi masalah adalah seringkali kita gambar input itu sebelah kiri, output sebelah kanan, gitu kan. Padahal kalau bit itu ya LSB itu yang di sebelah kanan, MSB sebelah kiri, gitu kan. Jadi urutannya sebetulnya kalau dari bit paling kecil itu sebelah kanan, baru ke kiri yang paling besar, gitu kan. Nah, ini supaya nggak bingung sebetulnya sih yang bagusnya kalau kita gambar kiri ke kanan gitu ya. Kanan ke kiri, sorry. Nah, tapi anyway, supaya untuk sebagai referensi, jadi bit MSB itu untuk select line-nya ada di multiplexer yang dekat dengan output ya. Jadi di sini S2. Terus ya sama ya, jadi urutan bitnya itu biasanya LSB atau bit yang bobot lebih kecil itu sebelah kanan, sebelah kirinya yang lebih besar. Seperti ini. Nah, sekarang coba bagaimana kita ini untuk truth table-nya ya. Jadi bagaimana cara kerjanya ya. Jadi kalau misalnya inputnya kan sebetulnya jadinya S2, S1, S0 ya. Nah, untuk S2 sama dengan 0 ya. Berarti ini kan 0, input 0, ini input 1 kan. Nah, untuk S2 sama dengan 0, maka yang diambil adalah data yang berasal dari multiplexer yang atas, ya, yang pertama ini. Ya, kalau nggak I0, I1, I2, I3, tergantung berapa nilai select line untuk S1 dan S0 gitu kan. Jadi kalau misalnya S2-nya 0, ya, S1-nya 00, S1 S0-nya 00, maka yang diambil adalah Y0. Sedangkan untuk S1 S0-nya sama ya, N00 juga, tapi S2 sama dengan 1 ya. Maka yang diambil adalah yang ada dari data yang ada di multiplexer yang bawah gitu kan. Karena ini yang masuk ke input line 1 ya. Jadi kalau S1-nya S1 S0-nya adalah 00 ya, dan S2 yang sama dengan 1, maka yang diambil adalah I4 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada sedikit ilustrasi ya. Jadi kalau S2, S1, S0 sama dengan 000. Nah, ini I0 bisa I0 atau I4 ya, seperti saya bilang tadi. Jadi S1, S0 ya kan sama-sama 0. Ya kan? Ini 0, ini 0, ini 0, 0 juga. Tapi sekarang yang menentukan adalah S2-nya. S2-nya sama dengan 0, maka yang diambil adalah yang atas. Oke. Sekarang kalau misalnya S2, S1, S0-nya 001, ini juga sama ya. Ini kemungkinannya bisa I1 atau I5 ya kan di sini. Nah, tapi karena S2 sama dengan 0, maka yang diambil adalah yang I1. Sekarang kalau S2-nya 110, S1, S2, S1, inputnya select line-nya 110. Nah, 10 itu bisa I2 atau I6. Oke, tapi karena S2 sama dengan 1 ya, maka yang diambil adalah yang I6. Nah, selain kita menggunakan dua buah multiplexer 4x1 dan satu buah multiplexer 2x1, kita juga bisa menggunakan cara yang lain ya. Jadi, nah, kita balik. Jadi kita gunakan untuk LSB-nya kita pakai yang 2x1, berarti ada 4 buah, dan satu buah multiplexer 4x1. Nah,
Jadi ini susunannya akan seperti ini. Nah, sebetulnya juga sama ya. Jadi sekarang untuk inputnya apa? Yang menentukan adalah nanti S2, S1 di sini ya. Ini kan 0, 1, 2, 3 ya. Kalau untuk S0 yang sama nilainya atau entah itu 0 atau 1, maka yang diambil adalah tergantung dari S2, S1-nya. Jadi kalau misalnya S2, S1-nya 0, 0, maka yang diambil adalah mux yang paling atas. Kalau S2, S1-nya 01, yang diambil adalah yang di bawahnya ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah ya, kalau 0, 0, 0, 0 ya, ini bisa I0, bisa I2, bisa I4, bisa I6. Tapi karena S2, S1-nya adalah 00, maka yang diambil adalah yang I0. Nah, sekarang coba, apakah kita bisa membuat multiplexer 8x1 hanya menggunakan 2x1 nih? Ya. Secara prinsip sih harusnya bisa gitu ya. Jadi kita mungkin nanti ada tambahan lagi di sini, 2 buah multiplexer 2x1 yang nanti outputnya ke 1 buah lagi multiplexer 2x1. Jadi lebih banyak lagi multiplexer yang digunakan. Nah, sekarang saya ingin coba sedikit demokan ya dengan Logisim di sini. Ini sama ya untuk 8x1, tapi yang pertama ini saya gunakan 4x1, 2 buah dan 1 buah multiplexer 2x1, dan satu lagi yang 4 buah multiplexer 2x1 dan 1 buah multiplexer 4x1. Nah, untuk input yang ya ini mungkin bisa diganti ya. Berapapun itu, saya biar gampang ini inputnya langsung 8 gitu ya. 8 itu artinya nih yang ada di bit 0 ini LSB ya. LSB itu akan di bit yang sini, yang atas. Oke. Ini bukan inputnya berarti ada 8 bit, enggak. Ini cuma supaya mudah aja untuk melihatnya. Nah, ini di sini ya. Jadi kalau misalnya katakan LSB-nya yang bit 0 minus 1 ya. Maka keluarnya 1 ya karena 0 0 0 ya. Sebetulnya ini bisa ngambil dari dua sini kan. Dari yang atas ini atau yang sini. Nah, jadi bisa dikeluarin 1 bisa 0 gitu kan, bisa yang ini juga. Tapi karena S2-nya 0, maka dia akan ngambil yang atas gitu kan, bukan yang bawah. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya saya ganti jadi 100, maka dia akan ngambil yang dari sini. Mux yang bawahnya ya, bukan yang atas. Nah, ini untuk yang sama juga ya. Jadi misalnya saya mungkin lain ya untuk yang 10 ya. Nah, untuk select line-nya 10 juga, ups, 01 ya. Nah, ini saya ambil yang atas ya. Kalau saya ganti S2-nya katakanlah 10, maka dia akan beda lagi nanti. Oke. Nah, mungkin ini dulu ya untuk pembahasan multiplexer yang kedua tentang lanjut multiplexer. Coba mungkin teman-teman untuk latihan bisa dicoba lagi extend ini menggunakan hanya multiplexer 2x1. Oh ya, satu lagi sebetulnya di slide masih ada yang kurang ya. Nih, kalau kita ingin membuat yang lebih besar lagi, 16x1 juga bisa ya intinya. Tinggal ya, kalau contoh di sini, ini 16x1 bisa kita gunakan 5 buah multiplexer 4x1 ya. Jadi 4 buah untuk yang LSB-nya ya, 2 bit LSB, 1 buah lagi untuk yang 2 bit yang MSB-nya lebih besar. Oke, mungkin ini dulu. Kita akan lanjutkan lagi dengan fungsi yang bisa diimplementasikan menggunakan multiplexer. Okay, see you in the next video.